Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Oke, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman dan terima kasih ke Kang Mujahid udah mau meluangkan waktunya di sore hari ini. Dan aku Muhammad Andika Dupudana di sini Aku Satrio Aji dan Indra. dan di sini kami bersama. Mujahid dari Sekolah Sampah Indonesia. Oke, jadi kita akan mewawancarai Kang Mujahid mengenai bagaimana peran komunitas sosial terhadap lingkungan pada politik perkotaan, Mas. Nah, mungkin di sini boleh nih, Mas, buat ngejelasin dulu profil dari Mas sendiri dan profil Sekolah Sampah Indonesia itu seperti apa, Mas? Ya, Sekolah Sampah Indonesia kita memposisikan lembaga kita sebagai lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di ranah pendidikan dan pengolahan sampah. Dua hal itu yang menjadi kunci utama kita. Nah, menyandang nama sekolah ini memang fokusan kita adalah untuk mendidik, mengedukasi, mengubah perilaku masyarakat. Itu yang menjadi visi utama kita. Jadi teknologi itu satu hal, kita mau bicara pembangkit listrik tenaga sampah, kita mau bicara waste to energy, RDF, insinerator, atau teknologi-teknologi lainnya yang mengubah plastik jadi minyak dan sebagainya. Pada akhirnya yang kita ingin ubah adalah justru masyarakatnya, gitu. Karena sampah itu akan selalu kita olah kalau manusianya pada akhirnya tidak pernah berhenti atau tidak pernah berubah perilakunya, dan nggak akan pernah selesai gitu masalah sampah kalau tidak dimulai dari masyarakat. Nah, itu yang menjadi kekuatan dari Sekolah Sampah Indonesia. Menurut Mas sendiri dengan tadi melakukan pendekatan kepada masyarakat, kira-kira metode apa sih yang pernah teman-teman semai lakuin kepada masyarakat gitu? 1.200 ton itu angka minimumnya lah. Memang sebenarnya kalau dibilang 2026 itu krisis sampah udah dari dulu. Udah dari dulu sampah itu krisis di Depok gitu kan. Karena selama ini gak cuma di Depok, di seluruh Indonesia yang kita terapkan itu adalah sistem angkut buang. Gitu, angkut buang. Dan itu memang masyarakat juga selama ini ya persepsinya masih seperti itu gitu. Selama saya bayar, maka sampah saya harus hilang di hadapan mata saya. Entah itu dibuang kemana, saya nggak peduli. Nah, sayangnya memang pemerintah pun belum memiliki solusi yang memang bisa sinergis gitu dari dari hulu ke hilirnya. Itu yang memang masih terus diperjuangkan. Nah, sedangkan kalau dari semua itu sendiri, kita akan fokus pada sumbernya. Kita akan coba perbaiki dari sumbernya. Kalau misalkan di hilirnya, kita ya udah sampah di TPA akan selalu datang ratusan mobil truk, baik yang memang resmi dari pemerintah ataupun dari swasta, buang sampah ke TPA, ya akan selalu datang. Dan untuk mengolah itu sulit. Kenapa? Karena masalah utama sampah kita adalah masalah sampah yang tercampur. Itu yang memang sampah itu kalau tercampur udah nggak ada yang mau nggak ada yang mau mengolahnya gitu. Sedangkan masing-masing itu akan bisa punya value kalau dia terpilah. Plastik akan jadi punya value kalau dia plastik doang. Kalau misalkan dia ada isinya, entah itu susu atau organik lainnya, ya itu nggak akan ada value-nya gitu. Nah, itu sih memang problemnya. Ya Depok krisis sampah sebenarnya udah dari lama gitu. Makanya sekarang udah harus membuka numpang TPA baru ke Bogor, ke Nambo gitu. Karena sudah nggak menampung lagi Depok, akhirnya dibuang sebagian ke Nambo. Dan itu kan satu hal yang seharusnya tidak terjadi, sama halnya seperti Jakarta buangnya ke Bekasi gitu. Karena di Jakarta lahan untuk buang sampah tuh terlalu mahal, lahan di Jakarta. Ya kan kalau di Bekasi ya udah masih oke lah, daripada buat jadi TPA mending buat department store, buat mall atau buat properti yang justru itu jauh lebih tinggi nilainya. Kalau buat sampah ya nggak ada nilainya gitu. Itu sih memang problematika sampah itu ya orang tuh suka bahas, tapi pada akhirnya orang juga banyak yang skeptis gitu kan. Kalau misalkan tidak mulai mengubah transformasi masyarakatnya, itu yang menjadi hal yang memang kita perjuangkan semua kayak gitu. Pada akhirnya sampah itu merubah paradigma bahwa sampah itu
adalah hasil dari kita dan harusnya bisa kita kurangin, dan itu menjadi edukasi kita juga. Itu hal yang paling sulit. Kalau misalkan memang mereka sudah mindset yang penting saya bayar, itu mengubah mindset itu yang paling sulit gitu. Nah itulah yang sebenarnya ya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah juga, tapi yang kita harap adalah keseriusan. Indonesia itu yang paling kurang adalah memikirkan keseriusan yang berkelanjutan gitu. Sekalinya ditetapkan rencana 30 tahun 50 tahun gitu ya, orang bilang Indonesia emas, itu harusnya nggak berubah. Tapi kan faktanya setiap kali pergantian rezim gitu ya, setiap kali pergantian kabinet, setiap 5 tahun berganti, itu orang selalu pengen ngubah gitu kan. Dan itu yang bikin kita nggak bisa sustain. Contohnya saya pernah ngobrol sama CEO-nya Rumah Pilah Sampah di Tangerang. Beliau juga KLH, orang KLH, dan menjadi penyuluh adiwiata. Beliau sempat ikut kelas di Denmark. Nah, di Denmark itu semua proyek itu jangkanya itu bukan 5 tahun, bukan 1 tahun, tapi 30 tahun. Gitu. Dan itu emang sekalinya ditap udah. Kalau misalkan diubah itu melanggar undang-undang. Sayangnya sekarang kan kita kan paling mudah mengubah undang-undang. Landasan kita. Nah, salah satu program kita memang program yang memang sedang kita laksanakan, sedang kita persiapkan. Makanya kenapa nggak bisa Senin sama Selasa? Karena hari Selasa itu kick off pertamanya kita edukasi ke ibu-ibu. Gitu. Halo teman-teman semua, sekarang kita berkesempatan nih untuk melihat secara langsung terkait proses atau hasilnya yang dilakukan langsung oleh Semai. Nah, perwakilan dari Semai boleh diperkenalkan dulu. Oke, ya perkenalkan namanya Mursyid, salah satu staff yang ada di Magos Farm. Jadi kalau teman-teman mungkin udah tahu membahas terkait Semai itu seperti apa, memang kaitannya Semai itu atau Sekolah Sampah Indonesia lebih ke edukasinya. Nah ini sebenarnya tahapan-tahapan tindak lanjut dari apa yang kita sudah tularkan ke masyarakat. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menyaksikan apa aja yang dilakukan oleh Semai yang ada di kandang Magos Farm. Warga yang sudah teredukasi sudah memilah. Nah nanti mereka memilah antara sampah anorganik dan organik. Anorganiknya itu nanti ke bank sampah bisa ditimbang menjadi nilai ekonomis. Lalu organiknya mereka memilah dan diberikan atau disetorkan ke kita. Nah di sini kalau teman-teman lihat di sini tuh ada yang namanya ember-ember dari warga sekitar atau warga yang sudah teredukasi. Nah di sini kalau teman-teman lihat ini adalah sampah-sampah rumah tangga yang sudah dipilah oleh warga. Nah nantinya banyak tahapan setelahnya gitu. Ada yang mulai dari ketika ini sampahnya bisa diberikan kepada maggot akan jadi makanan maggot. Kalau misalnya nanti sampahnya tidak bisa untuk dikonsumsi oleh maggot, kita jadikan kompos. Kalau misalnya nanti ada sampah yang bisa memiliki nilai tambah seperti kulit buah gitu ya, nanti kita jadikan organik. Teman-teman mungkin bisa lihat tahapan selanjutnya. Jadi kita timbang. Ya, timbang. Ini kayak kamu. Ini Udah digiling ya? Ini udah digiling kan. Jadi tadi sudah digiling, itu wujudnya. Semuanya adalah sampah-sampah yang sudah digiling. Ini yang sudah digiling juga. Sudah digiling. Ya, setelah digiling ya. Tadi sampah yang bisa kita berikan ke maggot, bentukannya kita sudah giling yang seperti ini. Maggot itu tidak bisa makan kulit buah, dedaunan kering. Nah, nanti biasanya kita langsung tumpuk aja tuh di ini namanya komposter ya. Oke, komposter. Oh, ini Aerob. komposter. Ya, ini komposter. Ini ada kulit-kulit buah, ya kan? Terus ada ranting-ranting, daun. Ya. Nah, jadi ketika kita budidaya maggot, nanti itu ada kasgotnya seperti ini. Oh ini apa? Ini bekas maggot. Oh, Biasa bekas jadi. maggot, Ya. oke. Ini bekas maggot yang nantinya buat jadi pupuk juga gitu. Kulit-kulit buah yang kita mau olah untuk menjadi nilai tambah dan bisa menambah nilai ekonomi lagi tuh ada namanya ekoenzim. Ekoenzim adalah proses fermentasi molase dengan kulit buah.
yang nantinya ekoenzim ini sebenarnya bisa jadi pembersih serbaguna gitu. Mulai dari sabun mandi, sabun piring, sabun pelan, sabun gitu. Untuk kebutuhan rumah tangga dan Untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau ekoenzim sendiri cuma sekedar bahan yang sudah terfermentasi tapi ntar bisa terbaguna gitu. Kayak tambahan buat sabun gitu. Nah ini adalah ekoenzim yang kita telah buat. Nah dan ekoenzim yang kita buat tadi prosesnya setelah kita buat itu kita diamkan selama 1 bulan. Selama 3 bulan. Kayak 3 bulan. Selama 3 bulan. Nah ini dari kulit jeruk, dan kulit buah yang lainnya. Lalu dicampur molase. Molase tuh olahan sampingan dari gula. Kayak gitu. Ada juga yang kita bisa buat POC. Di sini ada POC. Jadi Ini untuk apa, Mas? kalau POC itu pupuk organik cair. Sama dia dari bahan organik, biasanya kulit buah, bekas sampah rumah tangga gitu ya. Bisa tambahin gerbong pisang segala macem. Nah, nanti bisa jadi POC, pupuk organik cair, bisa diaplikasikan ke tanaman, baik dikocor ke tanah maupun ke daunnya gitu. Jadi teman-teman di sini kita sudah masuk ke area dalamnya, dalam Maggots Farm. Itu ada kandang maggot sama kandang ayam. Nah, maggot itu apa sih? Ya, maggot itu sebenarnya belatung ya, makroorganisme pengurai sampah organik itu sendiri, kayak gitu. Karena kan memang kita kan fokusnya pengolahan limbah organik ya, sumbangsi persentase sampah yang dihasilkan rumah tangga gitu, sampah yang dihasilkan itu sebenarnya organik itu lebih banyak, 50% dari total sampah, dari keseluruhan jenis sampah. Nah, ini adalah maggot. Maggot itu larva dari lalat BSF. Larva dari BSF. Fungsinya untuk apa? Yaitu fungsi awalnya untuk mengurai sampah organik itu sendiri, karena dia bisa menyerap jauh lebih banyak dan lebih cepat. Umumnya pakai kompos itu pengurainya dengan mikroorganisme, tapi kalau maggot itu dengan makroorganisme, jadi otomatis kalau makroorganisme ini lebih cepat. Kenapa tidak dengan alat yang lain? Ya, karena memang Pertemuan dengan komunitas sekolah sampah Indonesia menambah sekali insight terhadap kami dari segi ilmu, pandangan, dan tindakan. Semai mengedukasi bahwa permasalahan sampah di Indonesia itu berada dalam sistem distribusinya dan akar rumput pada masyarakat itu sendiri. Seperti masyarakat rela membayar uang untuk membuang sampah dengan tanda kutip harus hilang dari hadapan mereka. Padahal petugas ataupun pihak yang mendistribusikan sampah ini hanya memindahkan sampah dari rumah ke TPA dengan sistem buang lempar, yang pada akhirnya TPA akan selalu penuh. Dan saking penuhnya sampah di TPA di Cipayung, Depok, akhirnya berpindah di TPA di Nambo, Bogor. Semai memberi pandangan bahwa sampah itu tidak boleh dipandang sebagai ekonomi linear, karena ada beberapa sampah yang sebenarnya itu bisa digunakan kembali atau diubah kodratnya, dan untuk digunakan hal yang lebih bermanfaat. Maka dari itu, metode ataupun program dari Semai ini selalu mengedepankan ekonomi sekuler. Semai punya data dari SIPSN bahwa sampah organik menguasai hampir 60% peredaran sampah di Indonesia. Oleh karena itu, metode ataupun program kerja yang dilaksanakan oleh Semai itu berdasarkan data dari SIPSN yang menerapkan ekonomi sekuler, yaitu dengan cara metode Maggots Farm, ekoenzim, komposter, dan untuk sampah plastiknya itu sendiri menggunakan bank sampah. Kasus yang terjadi di Kota Depok ini mencerminkan kegagalan tata kelola kota yang hanya memindahkan masalah tanpa solusi dari sumber awalnya. Ada relasi kuasa yang timpang. Pemerintah daerah memutuskan sendiri kemana sampah dibuang tanpa melibatkan warga. Terjadi konflik kepentingan antara Pemda yang ingin praktis dan warga sekitar TPA yang menanggung polusi. Partisipasi masyarakat nyaris tidak ada. Mereka hanya menjadi objek, bukan subjek. Akibatnya, marginalisasi terjadi pada warga Cipayung dan Nambo yang terus menjadi korban. Namun di tengah itu, Semai hadir sebagai gerakan sosial akar rumput
yang memperjuangkan hak atas ruang kota, yaitu hak warga untuk mengolah sampahnya sendiri secara mandiri.